Ya, untuk selanjutnya kita bahas terkait dengan lipid. Ya, lipid adalah ini ya suatu senyawa organik yang dia tidak larut dalam air, tapi senyawa organik biomolekuler ya, biomolekul. Artinya dia memang ada di mikroorganisme ya, di makhluk hidup gitu ya, biomolekul. Kemudian dapat diekstraksi dari sel ataupun jaringan yang bersifat nonpolar. Dia bisa larut pada pelarut nonpolar solvent seperti kloroform, ether, dan benzen. Ini yang disebut dengan lipid. Jadi suatu senyawa yang tidak larut dalam air, senyawa biomolekul, kemudian dia dapat diekstraksi dari sel ataupun jaringan, kemudian dia bersifat larut dalam pelarut nonpolar yaitu seperti pelarut kloroform, ether, dan benzen. Nah, ini klasifikasi lipid yaitu ada yang simple lipid atau yang sederhana. Contohnya di sini asil gliserol, steroid, dan eh, wax ya, lilin. Kemudian kompleks lipid yaitu fosfolipid yaitu gabungan senyawa lain ya. Bisa di sini adalah glikofosfolipid, sphingofosfolipid. Berarti lebih dari tiga senyawa ya. Kalau gini glikolipid, dan di sini ada glikoglycerol dan glikopinolipid gitu ya. Ini adalah klasifikasi dari struktur lipid gitu ya. Nah ini ya, yang simple lipid ini WANGS ya, kemudian compound senyawa gabungan dari ini fosfolipid, sphingolipid ya, fosfolipid itu berarti ada fosfornya dan lipidnya. Nah, lipoprotein, nah, ya lipid dan protein gitu ya. Kemudian di sini derivat atau turunannya di sini adalah contohnya kolesterol, kemudian hormon ya, kemudian uh, fatty aldehyde, kemudian benda keton, kemudian vitamin ya, yang vitamin yang larut pada lemak yaitu ADEK, kemudian ini adalah bile acid, kemudian garam gliserol. Nah, ini kita ketahui bahwa apa perbedaan dari ini ya, kita ada di kalau di lipid itu ada minyak ya, ada minyak, kemudian ada gemuk atau lemak. Nah, bedanya itu kalau minyak itu dia di suhu ruangan wujudnya cair. Ya, kalau apa lemak itu dia dalam suhu ruangan dia wujudnya padat. Nah, lemak ataupun lipid ini ataupun minyak ini dia ada yang bersifat jenuh ya, jenuh. Kemudian ada yang tidak jenuh ya. Nah, kalau tidak jenuh itu adalah yang memiliki ikatan rangkap. Nah, yang memiliki ikatan rangkap ini tidak jenuh gitu ya. Kalau yang tidak memiliki ikatan rangkap itu adalah yang jenuh. Artinya dia mudah teroksidasi lagi dan cepat rusak ya kalau yang dia tidak memiliki ikatan rangkap. Tapi jika memiliki ikatan rangkap ini si senyawanya itu lebih bagus lagi ya. Jadi ada namanya apa namanya minyak omega 3. Nah, berarti omega 3 itu dia memiliki tiga ikatan rangkap dan semakin banyak ikatan rangkapnya ini ya ada ikatan rangkap duanya ada tiga gitu. Nah, itu udah semakin bagus ya, semakin tidak jenuh. Nah, di sini fungsinya adalah ini ya. Jadi dan metabolismenya lipid itu kan di dalam tubuh nanti diabsorpsi digesti dulu ya di apa menjadi senyawa makromolekulnya yaitu bisa menjadi asam lemak. Nah, kemudian nanti di dalam tubuh itu dalam bentuk lipoprotein. Nah, ini nanti ada sintesis dari karbohidrat, kemudian oksidasi energi, ya convert di brain, kemudian di apa jaringan apa sistem saraf, kemudian dikeluarkan ke feses juga gitu ya. Nah, ada juga yang disimpan menjadi energi. Nah, itu disimpan pada suatu jaringan namanya jaringan adiposa yang menjadi uh, penyimpanan lipid. Nanti di sini adalah insulation, kemudian support vital organ dan untuk panas ya tubuh, menjaga suhu tubuh. Nah, di sini ada namanya triacylglycerol. Ya, triacylglycerol itu adalah asam lemak yang terdiri dari ester dari alkohol gliserol yang disebut dengan asil gliserol. Nah, ya, jadi gliserol itu ada tri asil gliserol berarti ada tiga asil gliserolnya. Ya,
asetilgliserol itu adalah asam lemak yang merupakan ester asam lemak dari alkohol gliserol. Nah, ini ya. Jadi dia ada tiga gugus ini ya, tiga gugus trigliserida ya. Trigliserida atau tiga gugus asetilgliserol atau disebut dengan gliserol ya, gliserida. Nah, karena ada tiga ini disebut triacylglycerol. Nah, ini disebut juga trigliserid ya. Jadi ada nanti pemeriksaan lipid di dalam tubuh itu ini trigliserida ya. Nah, ini triacylglycerol ini banyak ditemukan di dalam, kemudian disimpan sebagai lipid pada tumbuhan dan animal cell. Nah, triacylglycerol ini bentuknya di dalam suhu ruangan itu ini ya. Kalau disebut fat, nah itu tadi yang saya sebutkan ya, fat itu tadi lemak ya dalam suhu ruangan disebut fat, tapi ketika dalam bentuk cair di suhu ruangan itu disebut dengan minyak gitu ya. Ini adalah penyimpanan, jadi bagaimana si trigliserol itu disimpan nanti di dalam darah itu menjadi ada namanya eh, nanti di jaringan itu menjadi kilomikron, kemudian VLDL ya. VLDL itu adalah very low density lipoprotein. Jadi tadi ya gabungan antara lipid dan protein jaringan adiposa ya. Nah, ini adalah lipolisis ya. Lipolisis itu adalah hidrolisis dari triacylglycerol ya oleh enzim namanya lipase. Jadi triacylglycerol ini nanti oleh enzim lipase dihidrolisis menjadi gliserol dan tiga asam lemak ya. Nah, ini adalah metabolisme dari lipid ya. Lipid itu atau triacylglycerol ini bisa mengalami lipolisis, nanti hidrolisis menjadi asam lemak. Kemudian asam lemak ini mengalami metabolisme disebut dengan beta oksidasi menjadi asetil koenzim A. Kemudian nanti asetil koenzim A ini bisa masuk ke dalam siklus Krebs dan nanti menjadi energi dan CO dan H2O. Jadi ini adalah buangan ini dari siklus ya energi gitu ya, pembentukan energi itu buangannya adalah karbon monoksida dan H2O. Nah, CO2 ini kan dikeluarkan melalui proses pernapasan gitu ya. Nah, satu koenzim A juga ini, nah ini namanya adalah katabolisme ya. Kemudian ada juga anabolisme. Anabolisme itu adalah penyusunan ya, penyusunan dari ya. Jadi kalau anabolisme itu pembentukan ya, pembentukan dari yang sederhana menjadi lebih kompleks. Nah, di sini asetilkoenzim A melalui proses lipogenesis ini nanti membentuk asam lemak, kemudian asam lemak melalui esterifikasi membentuk lipid, nanti disimpan. Nah, ini kebalikannya yaitu katabolisme. Kalau katabolisme itu penguraian. Ya, di sini lipid lipolisis menjadi asam lemak, kemudian asam lemak menjadi beta oksidasi. Ya, melalui beta oksidasi itu menjadi asetilkoenzim A. Kemudian asetilkoenzim A juga ini bisa mengalami ketogenesis, yaitu nanti membentuk benda-benda keton. Jadi si asetilkoenzim A ini yang biasanya pada suatu proses kelaparan ya, ketika glukosanya sedikit gitu ya pada saat puasa juga nanti reaksinya biasanya asetilkoenzim A ini dari lipid diurai di ini yang dijadikan energi dari lipid. Nah, seperti koenzim A nanti mengalami ketogenesis dan pembentukan benda keton sehingga nanti benda keton di dalam urinnya itu positif gitu ya. Kemudian nanti ada juga di mana asetilkoenzim A juga bisa berubah menjadi kolesterol disebut dengan kolesterol genesis. Nah, kolesterol genesis ya kolesterol juga nanti bisa mengalami steroidogenesis yaitu pembentukan senyawa steroid. Itu metabolisme tadi, metabolisme dari apa namanya lipid itu nanti melalui siklus beta oksidase. Ya, beta oksidase itu di mana nanti terbentuk asetil koenzim A dari suatu apa namanya hasil lipolisis ya. Nah, di sini oksidase
contohnya di sini gliserol nanti diserap di hati. Kemudian nanti ada tiga proses namanya ada fosforilisasi, kemudian oksidasi dan isomerasi. Ya. Nah, ini prosesnya di sini ada fosforilisasi di mana gliserol oleh enzim gliserol kinase ya kinase nanti membentuk gliserol fosfat. Nah, itu disebut dengan fosforilisasi. Kemudian nanti gliserol fosfat ini mengalami oksidasi menjadi hidroaseton fosfat. Kemudian nanti terakhir adalah isomerasi. Ya, dihidroaseton fosfat ini menjadi dehidrohidri D3 fosfat. Ya, isomerasi itu adalah enzim yang dapat mengkatalisis eh, penataan kembali ya. Jadi penataan struktur dari kimianya gitu ya, struktur kimianya. Dan di sini yang tadinya D hidroksidat menjadi D glisaldehid gitu. Ada strukturnya berubah jadi D dimer ini ya, D ini. Nah, kemudian di sini ada lipoprotein. Nah, lipoprotein itu adalah tadi gabungan antara apa namanya lipid dan protein. Nah, klaster lipid ini diasosiasikan dengan transport dari lipid di jaringan darah dan limpa. Ya, limpa. Nah, di sini lipoprotein itu terdiri dari trigliserida, kolesterol, dan ada fosfolipidnya. Nah, ini biasanya pemeriksaan di laboratorium itu pemeriksaan lipoprotein. Nah, dibedakan oleh ukurannya. Jadi, protein itu berdasarkan ukurannya. Ya, dibedakan dari ukuran dan kerapatannya atau kepadatannya. Ya, jadi masing-masing itu mengandung berbagai jenis dan jumlah protein yang berbeda. Jadi semakin lipidnya banyak, maka eh, lower density-nya semakin rendah. Jadi berat jenisnya lebih rendah. Sedangkan proteinnya semakin banyak, itu densitasnya lebih tinggi gitu ya. Jadi nanti ada namanya ini ya klasifikasi lipoprotein ada kilomikron, kemudian VLDL, very low density lipoprotein, kemudian ada IDL, intermediate density lipoprotein, kemudian ada LDL, low density lipoprotein, kemudian ada HDL, high density lipoprotein. Kita bahas lagi di sini, ketika densitasnya rendah, maka lipidnya sangat tinggi. Tapi densitasnya rendah, maka lipidnya tinggi. Sedangkan densitasnya tinggi, maka proteinnya banyak gitu ya. Sedangkan lipidnya sedikit. Berarti di sini ada HDL high density lipoprotein. Nah, high density lipoprotein artinya dia densitasnya lebih tinggi, artinya proteinnya lebih banyak. Berarti ini disebut dengan lemak baik, biasanya high density lipoprotein karena dia proteinnya lebih banyak dibandingkan lipidnya. Kalau low density ini dia artinya rendah berat jenisnya sehingga lemaknya sangat tinggi dan ini yang biasanya menyebabkan jantung koroner ya. Nah, ini ya cardiovascular disease. Nah, ini disebabkan karena uh, penumpukan tadi ya LDL di dalam ininya di pembuluh darah jantung ya. Ada namanya arteriosklerosis gitu ya. Dan ini kolesterol. Nah, ini ada struktur kolesterol. Nah, ya. Struktur kolesterol ini ditemukan banyak ditemukan di jaringan tubuh, terutama di otak, sistem saraf ya. Jadi kolesterol ini merupakan normal ya di dalam tubuh. Tapi ketika konsentrasinya tinggi, justru itu yang menjadi abnormal. Ya, ini interpretasinya. Jadi sebenarnya beberapa vitamin itu juga merupakan apa namanya lemak yang memang lipid yang sangat dibutuhkan. Ini important apa sangat penting sekali kolesterol ya. Kolesterol yang penting di dalam tubuh yaitu sebagai salah satu anggota penting di membran sel ya. Membran lipid di sini sangat penting sebagai kemudian dia sebagai prekursor steroid dan vitamin D. Kemudian dia pembentuk empedu ya, kemudian pembentuk hormon juga kemudian empedu dan garam empedu,
Kemudian hubungannya nanti bisa dengan penyakit itu adalah hipertensi, diabetes, dan demam, dengan tiroid, penyakit tiroid.